Zihni telah kembali ke ruangan edit setelah syuting selama 4 jam. Ia telah merekam wawancara dan gambar sebanyak 53 menit. Bahan yang belum diedit ini disebut bahan mentah. Redaktur Zihni mengatakan sebelumnya dia menginginkan cerita sepanjang 3 menit, jadi dia harus menulis skrip dan mengedit rekamannya supaya siap tayang. Tugas pertama Zihni adalah membuat catatan mengenai gambar dan jawaban narasumber yang akan ia gunakan. Tugas ini dinamakan memilah bahan mentah. Zihni harus menggunakan bahasa atau istilah standar sehingga setiap orang yang terlibat dalam proses kreatif ini mengerti apa yang ia butuhkan. Ketika memilah bahan mentah, ia menggunakan terminologi yang sama dengan yang ia gunakan saat mengarahkan kamerawan. Ukuran gambar umumnya dapat dikaitkan dengan tubuh manusia. Very long shot, VLS atau gambar sangat jauh menunjukkan keseluruhan subjek ditambah ruangan di mana dia berada. Long shot, LS atau gambar jauh memperlihatkan keseluruhan tubuh dari kepala hingga kaki. Medium long shot, MLS atau gambar menengah jauh menunjukkan gambar lebih dekat, memperlihatkan kepala hingga sedikit di bawah lutut. Mid shot, MS atau gambar menengah memperlihatkan kepala hingga pinggang. Medium close up, MCU, atau gambar setengah dekat memperlihatkan bagian kepala dan pundak. Ini merupakan ukuran standar dalam pengambilan gambar wawancara. Close up, CU, atau gambar dekat memperlihatkan bagian kepala saja. Big close up atau BCU memenuhi layar dengan bagian-bagian dari wajah subjek. Tiap-tiap stasiun TV mungkin memiliki nama sendiri untuk masing-masing ukuran gambar tersebut dan mungkin juga melakukan pembagian yang lebih jauh lagi. Apapun namanya, ukuran gambar tersebut tetap merujuk pada seberapa banyak objek itu memenuhi layar dan juga jarak antara subjek atau objek dari kamera. Ketika memfilmkan suatu gerak, maka fokus dari close-up adalah pada gerakan tersebut. Sedangkan gambar menengah menunjuk pada siapa yang melakukan gerakan itu. Gambar sangat jauh memberikan panorama dari seluruh kejadian yang direkam. Bila mana kamera merekam keadaan di sekelilingnya, sebuah wide angle atau sudut lebar akan memberikan pandangan atas keseluruhan keadaan. Jika di sana terdapat 2 objek dalam satu frame, maka ini biasanya dinamakan two shot. Zihni juga harus mengetahui istilah untuk setiap gerak kamera yang berbeda. Gerak kamera secara horizontal atau mendatar disebut pan. Ini dapat berupa gerakan dari kiri ke kanan. Atau sebaliknya, dari kanan ke kiri.
Gerak kamera secara vertikal dinamakan tilt. Gerak ini dapat berupa gerakan ke atas atau gerakan ke bawah. Pengambilan gambar dapat dimulai dari sebuah subjek dan kemudian ditarik menjauh ke gambar lebar dengan menggunakan lingkaran zoom. Cara ini dinamakan zoom out. Sebaliknya, gambar dapat juga dimulai dari bidang lebar dan bergerak menuju lebih detail dengan menggunakan zoom. Ini disebut zoom in. Zini tengah berkutat dengan skripnya. Masalahnya, ia memiliki banyak sekali kamera pan dan zoom dan tidak ada alasan yang tepat untuk itu. Gerak kamera seharusnya digunakan dengan hati-hati sebab ia tidak menawarkan fleksibilitas yang sama dalam ruang edit. Satu-satunya cara untuk memperpendek sebuah pengambilan gambar zoom adalah dengan membuat potongan gambar selama melakukan zoom yang sebenarnya. Potongan yang diambil kelihatan kotor dan mengganggu penonton. Zini kini menemukan gambar yang membutuhkan sebuah gerak. Orang-orang ini tengah berjalan melintasi jembatan, jadi kamera mengikuti gerakan mereka. Gerakan ini disebut motivated pan, karena di sini terdapat alasan untuk gerakan kamera tersebut. Gerak kamera berakhir, dan orang-orang dibiarkan berjalan keluar dari bingkai kamera sebelum kamerawan menghentikan pengambilan gambar. Cara terbaik untuk memfilmkan pengambilan gambar yang bergerak adalah dengan membiarkan subjek bergerak selama pengambilan gambar daripada melakukan zoom atau pan. Ketika kamera bergerak paralel dengan tanah, kita mendapatkan pengambilan gambar dengan cara mengikuti sasaran atau tracking. Untuk mendapatkan pengambilan gambar tracking yang baik, diperlukan alat khusus untuk menstabilkan gambar. Anda bisa menghindari itu dengan menempatkan kamera di atas objek yang bergerak dengan halus. Dalam gambar ini, kamera berada di atas kereta. Materi yang belum diedit disebut bahan mentah. Very long shot, VLS atau gambar sangat jauh menunjukkan keseluruhan subjek ditambah ruangan di mana dia berada. Long shot, LS atau gambar jauh memperlihatkan keseluruhan tubuh manusia dari kepala hingga kaki. Medium long shot, MLS atau gambar menengah jauh menunjukkan pada gambar dari kepala hingga sedikit di bawah lutut. Mid shot, MS atau gambar menengah menunjuk pada gambar dari kepala hingga pinggang.
Medium close-up atau MCU atau gambar setengah dekat memperlihatkan bagian kepala dan pundak. Close-up CU atau gambar dekat memperlihatkan bagian kepala saja. Big close-up BCU atau gambar sangat dekat memenuhi layar dengan bagian-bagian dari wajah subjek. Ketika memfilmkan gerakan, maka fokus dari close-up adalah pada gerakan tersebut. Gambar menengah lebih untuk menunjukkan subjek yang melakukan gerakan. Sebuah gambar sangat jauh akan memberikan panorama dari kejadian yang direkam. Bila kamera merekam keadaan sekelilingnya, pengambilan sudut lebar atau wide angle akan memberikan pemandangan dari keseluruhan lingkungan objek. Pengambilan gambar dengan dua subjek di dalamnya, terlepas dari ukuran pengambilannya, disebut two-shot. Gerak kamera secara horizontal atau mendatar dinamakan pan. Sedangkan gerak vertikal dinamakan tilt. Pengambilan gambar yang mendekat ke objek dengan menggunakan zoom dinamakan zoom in. Sebaliknya, pengambilan yang menjauhi objek dengan menggunakan zoom dinamakan zoom out. Sangat sulit menulis skrip untuk gerakan kamera yang tanpa tujuan. Usahakan menggunakan gerak kamera yang memiliki tujuan tertentu. Jika merekam gerak kamera dengan tujuan tertentu, biarkan subjek masuk ke dalam pengambilan gambar dan keluar dari pengambilan gambar. Ketika kamera bergerak paralel dengan tanah, kita mendapatkan pengambilan gambar tracking.